Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kembali lagi di channel YouTube Tino Adi. Di bulan puasa ini marilah kita selalu berbuat kebaikan dan semoga puasanya lancar. Dan jangan lupa pesan dari Bapak Ibu Guru untuk tetap di rumah, menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan kalau makan ya makan yang bergizi. Pada pertemuan kali ini saya akan menyajikan materi tema 9, subtema 2, pembelajaran keempat untuk kelas 5 semester 2. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi isi dan jenis iklan, yang kedua perilaku hidup rukun dalam keluarga, dan yang ketiga usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan yang dikelola secara berkelompok. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis iklan elektronik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi isi dan jenis iklan elektronik. Nah, dalam menemukan informasi kita harus membaca terlebih dahulu kalau itu iklannya iklan media cetak. Tapi kita juga bisa mendapatkan informasi melalui media audio dan visual jika itu iklannya iklan elektronik. Nah, di sini saya mempunyai sebuah video dari iklan televisi. Baiklah, mari kita coba simak dulu videonya. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Nah, dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwa itu adalah jenis iklan elektronik, yaitu melalui televisi. Nah, iklan tersebut berupa iklan layanan masyarakat dalam bidang kesehatan, karena video tersebut memberitahukan bagaimana mencegah virus dapat menyebar. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi isi dan jenis iklan yang kedua. Dari gambar tersebut itu berupa gambar komputer yang di dalamnya ada sebuah ajakan kalau ingin belajar online itu suruh mengunjungi channel tersebut. Nah, iklan ini termasuk iklan media internet yang berdasarkan isinya termasuk iklan pendidikan. Karena apa? Karena channel tersebut mengajak untuk belajar online. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi isi dan jenis iklan elektronik yang ketiga. Dari gambar tersebut ini berupa gambar radio, yaitu iklan radio. Mari kita simak dulu apa isi iklan radio tersebut. Mah, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Makanan bergizi. Nah, dari iklan tersebut itu berupa ajakan untuk minum Energen atau minum makanan yang bergizi. Nah, itu termasuk iklan radio yang berdasarkan isinya termasuk iklan makanan atau minuman, karena makanan juga minuman kalau Energen itu. Dari iklan radio tadi kita mendengar percakapan kakak adik ya,
yang terlihat rukun karena kakaknya memberikan makanan dan minuman yang bernutrisi kepada adiknya. Nah, berbicara tentang kerukunan, kita akan mempelajari perilaku hidup rukun di lingkungan keluarga. Oke, lanjut. Hidup rukun itu merupakan hidup saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama manusia. Hidup rukun ini bisa dikerjakan di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anakku semua juga bisa melakukan hidup rukun di lingkungan rumah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara misalkan melaksanakan ibadah bersama, terus bermain bersama keluarga, gotong royong membersihkan rumah, bisa juga belajar bersama adik atau kakak dan sebagainya. Tentu saja dengan hidup rukun kita bisa mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, kehidupan menjadi lebih harmonis. Nah, yang kedua, keadaan lingkungan keluarga lebih aman dan tentram. Yang ketiga, menghasilkan komunikasi yang baik. Dan yang keempat, menghindari terjadinya perselisihan. Jadi anak-anakku, biasakan melaksanakan kehidupan yang rukun dan damai. Dalam kehidupan, manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia harus melakukan usaha ekonomi. Usaha ekonomi ini dibagi menjadi dua macam, dikelola perorangan dan ada juga dikelola kelompok. Contoh usaha ekonomi yang dikelola perorangan yang pertama pertanian. Nah, pertanian ini dikelola secara perorangan, biasanya dilakukan sendiri atau malah bersama keluarganya. Namun ada juga yang dikerjakan oleh orang lain dan dibayar menggunakan upah. Itu biasanya namanya buruh. Dan yang kedua ada perdagangan. Nah, perdagangan ini dikelola secara perseorangan juga. Biasanya dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya toko kelontong, warung, pedagang keliling, pedagang kelima, dan pedagang lapak-lapak yang ada di pasar. Selanjutnya industri kecil. Industri kecil ini biasanya berupa industri rumah tangga yang dikelola secara perseorangan. Misalnya kerajinan mebel, kursi, lemari, meja, industri keramik, anyaman, dan sebagainya. Selanjutnya ada usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola perorangan, misalnya usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, ojek online, dan sebagainya. Selanjutnya usaha yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola kelompok itu biasanya dijalankan secara bersama-sama. Contohnya yaitu pertama ada firma. Nah, firma ini itu perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Para pendiri firma biasanya saling kenal dan nanti anggota firma itu memiliki hak atas nama firma, tetapi jika ada risiko itu pasti ditanggung bersama-sama. Selanjutnya ada CV atau persekutuan komanditer. Nah, CV ini perusahaan yang didirikan oleh 1 orang atau lebih. Nah, CV ini memiliki modal yang berasal dari penanaman modal. Nah, CV ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu diam. Kalau sekutu aktif itu yang berupa pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan, sedangkan sekutu diam itu yang menanam modal dan memberikan kepercayaan kepada yang sekutu aktif tadi. Selanjutnya PT atau perseroan terbatas. Nah, PT ini perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham itu merupakan suatu surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam perusahaan. Nah, saham ini diperjualbelikan di pasar modal
dan nanti pemilik saham akan mendapatkan dividen atau laba perusahaan. Yang terakhir yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ini merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada dua bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan atau persero. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.